7 hal diharuskan mandi di kolam renang. 1. Menutup aurat dan berpakaian tidak ketat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. 2. Menjaga pandangan agar tidak melihat aurat wanita lain. Pandangan diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat yang merusakkan dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada hadis yang lain, pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Lafal hadis yang disebutkan tercantum dalam kitab Ad-Dawa karya Ibnul Qayyim. Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. 3. Tidak bercampur antara laki-laki dan wanita. Apabila kamu meminta sesuatu, keperluan, kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir tentang ayat ini berkata, yaitu, sebagaimana aku larang kalian memasuki tempat kaum perempuan, demikian pula janganlah kalian melihatnya secara keseluruhan. Jika di antara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka kecuali dari balik tabir. 4. Ruang ganti yang tertutup. Wanita mana yang melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka dia telah merusak hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud No. 4012 dan At-Tirmidzi No. 2803. Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum diketahui ada kamar mandi khusus di rumah masing-masing orang. Sehingga sebagian besar orang lebih memilih mandi di hammam, karena di sana berdekatan dengan sumur dan mudah untuk mengambil air darinya. Tempat pemandian umum, hammam, di zaman Nabi, tidak bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Lima, mendapat izin dari mahram. Janganlah wanita safar, bepergian jauh, kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang, laki-laki, menemuinya melainkan wanita itu disertai mahramnya. Maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang Anu dan Anu, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji." Beliau bersabda, "Keluarlah, pergilah berhaji bersamanya istrimu." Hadis riwayat Imam Bukhari. 6. Mengucapkan basmalah sebelum berenang. Inilah mengapa betapa pentingnya mengawali ucapan basmalah saat hendak melakukan sesuatu. Dengan membaca basmalah apa yang kita perbuat akan mendapatkan kelancaran, kemudahan.
Kalimat Bismillahirrahmanirrahim sendiri merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi bagian dari zikir umat muslim kepada Allah. Hal ini dibuktikan dengan saat kita memulai membaca Al-Quran, pasti kita sudah melafalkan ucapan basmalah ini. Dengan mengucapkan basmalah pada setiap hendak melakukan sesuatu, niscaya ucapan basmalah tersebut dapat membawa sesuatu keberkahan dan kebaikan. Dengan kita memahami makna bismillah, tentu hal ini akan membuat kita semakin sadar tentang keutamaannya di kehidupan sehari-hari.